Sebenarnya kalau kita baca chat itu secara detail ya, kita baca chat itu secara detail karena aku bener-bener baca banget biar nggak miskom lah gitu. Aku baca ini maksudnya apa ya, dan jika itu tujuan hanya untuk minta maaf ke Kak Septi karena atas kesalahpahamannya, gara-gara orang luar, karena disangkanya Cika itu punya hubungan sama Putra Siregar, ya kan? Nah di situ kan percakapannya Cika, Kak minta maaf ya kalau sampai ada berita di luar yang nggak enak, disangka aku ada hubungan sama PS, padahal aku sama PS cuma berteman, kita nggak ada hubungan apapun segala macam. Dan itu penjelasan menurut aku kan penjelasan yang secara personal ya, bukan penjelasan yang masalah yang lagi berlanjut gitu loh. Cuma kan masalah yang ada di kepolisian ini dengan apa yang permintaan maaf Cika itu kayaknya case yang berbeda nih, ya nggak sih? Karena kan dia permintaan maaf secara personal, kayak ya jangan sampai deh Kak lo mikir gue ada hubungan sama PS. Dan menurut aku juga di situ Cika dewasa, dan Kak Septi pun ngepost itu segala macam menurut aku juga dewasa ya, karena pasti tujuannya Kak Septi adalah ya lu jangan sampai di head lagi, kasihan nih anak gitu. Kalau seandainya yang aku baca, aku tangkap sih kayak gitu, karena aku benar-benar baca banget itu semua posannya, aku baca secara detail. Dua-duanya di situ dewasa sih, karena Cika minta maaf personal dan Kak Septi mungkin ngepost itu karena untuk biar nggak ada orang yang ngatain Cika atau ngait Cika lagi. Apalagi Cika juga masih berapa ya umurnya? 18 tahun ya? 18 tahun itu psikisnya tuh gimana? Bayangin kalau digitu-gituin. Lagi pula juga kalau seandainya mungkin si Cika mau punya pacar, ya kan Papi juga udah punya istri, kan istrinya juga dekat. Kemarin ke Aceh bareng kan tuh pada, kan juga Cika di kejadian itu aku tahu kan dia sama gebetan ya kan. Jadi ya makanya gue mencoba untuk kayak aduh tuh yang berita-berita kayak gitu jangan ngarang deh gitu, jangan ngarang jauh. Ada paket, Bibi lo kemana Bibi? Jadi sebenarnya sampai saat ini seperti apa? Apakah baik-baik saja atau gimana? Kalau seandainya hubungannya Cika sama Kak Septi, ya emang dari dulu sampai sekarang ya baik-baik, sedekatnya dia baik-baik. Emang kan juga Kak Septi sama Cika bukan yang deket banget gitu, biasa aja kan dari dulu mereka emang dekatnya dekat biasa aja, bukan yang ketemu, main, jalan, chat-chatan gitu. Mungkin kalau seandainya mereka emang dekat, chat-chatan atau apa, pasti mungkin chattingannya lewat WhatsApp kali ya, iya nggak sih? Karena mungkin emang nggak sedekat itu ya, jadi mungkin makanya lewat Instagram. Dan hubungannya mereka masalah baik-baik aja atau enggak ya pasti baik-baik aja. Orang mereka juga bukan yang intens gitu loh. Jadi nggak ada bedanya dia yang dulu berdua sama yang pas ada masalah sekarang gitu. Mungkin awal-awalnya berita muncul katanya ada hubungan gitu-gitu ya, itu mungkin awal-awal pasti ada rasa jadi inilah kayak ih ngapa ya gitu. Cuma sebenarnya nggak ada. Udah. Cuma makanya sama satu lagi loh, gue baru tahu loh kalau seandainya ada berita rame kalau seandainya ada yang nanya ke gue, Kak kenapa kok videonya bisa keluar CCTV. Ada yang nanya gue berulang kali kayak gitu, CCTV-nya kenapa bisa keluar. Terus gue mau jawab apa kan, terus gue bilang lagi tuh, tapi gue delete lagi komennya soalnya gue dimaki-maki sama netizen. Jadi dia nanya, Kak kenapa CCTV-nya bisa keluar, terus gue jawab nggak tahu, kan bukan hak gue untuk keluar CCTV, mana gue tahu. Terus gue dibalas sama mereka, wah parah lu nggak bantuin sahabat lu, wah parah lu nggak solid, wah parah lah. Ngapa jadi gue digituin ya? Makanya kan gue nggak tahu, dipukulnya aja gue nggak tahu, nggak ngeliat, apalagi gue bisa tahu gitu kenapa CCTV bisa keluar. Sempet gue bener-bener tadi gue tuh bener-bener sempet ngerasa down juga tuh, karena abis gue dimaki-maki karena ngerasa katanya nggak solid. Ya masa kalau harus solid gue harus ada gimana juga kan, nggak juga ya nggak sih? Tapi emang masalah ini itu sebenarnya tuh agak-agak ngelebar gitu gara-gara asumsi orang sih. Jujur ini tuh gara-gara asumsi orang. Jadinya mungkin yang sebenarnya orang itu nggak ada di kejadian, karena dia dengar dari si A langsung ngomong gini. Terus ketika dia dengar dari si B langsung ngomong kayak gini gitu. Dan gue lihat ada beberapa yang coba untuk menayangkan berita ini lewat konten, lewat apa itu gue beberapa kali sempat nanya. Dan sempat ada yang izin sama gue juga kayak, boleh nggak sih berita ini dinaikin buat konten gini-gini. Terus gue bilang, ini tuh bukan konten, ini tuh beneran, ini tuh bukan gimmick gitu loh, ini tuh beneran masalah. Gila mau jadiin konten kan gitu.
Gue aja nggak berani ngomong aneh-aneh segala macam. Gue nggak ada di tempat itu, gue datang udah kelar. Gimana ceritanya? Coba kalau gue ada di tempat itu, mungkin gue udah ngoceh dari awal. Makanya ketika kalian juga lagi ngejar-ngejar gue untuk wawancara, gue bukannya nggak mau, kapan sih gue nggak mau diwawancara? Kan gitu ibarat kata kan. Ya, karena gue takut salah jawab aja. Gue tuh nggak ada di pas kejadian mukul deh, mau entah siapa yang mukul nih, gue tuh nggak ada. Cuma awal sebelumnya gue ada, tapi karena gue pulang duluan, gitu loh. Jadi karena gue udah pulang duluan, gue lagi video callan kok sama mantannya Riko. Kalau gue lagi video callan sama mantannya Riko, sama Fauzan, teman-teman gue segala macam, tiba-tiba dikabarin, hah? Yang gue telepon Raquel, tuh pemain sinetron. Gue telepon, emang bener nggak sih? Dia aja nggak tahu yang ada di sana. Ah nggak ada kok kak, nggak ada kok kak, nggak ada. Makanya gue agak lama tuh jalan ini, bener nggak sih? Apa gue di prank atau dikerjain? Ya ternyata benar, gitu. Tapi ya semoga ya, semoga orang-orang di luar sana yang berasumsi aneh-aneh jadi berbalik mendoakan. Semoga cepat selesai masalahnya, cepat kelar. Dan buat beberapa media yang juga pengen ngeliput tentang ini, coba ke orang yang tepat, ya. Mau ke pihak A, ke pihak B, tapi ke orang yang tepat, yang emang mereka ada di sana, yang mereka melihat. Jadi jangan sampai jadi omongan yang nggak enak atau jadi berita yang dikutip tapi nggak tahu siapa yang ngutip, gitu. Kayak gue dan media kemarin yang gue tegur itu, gue nggak ngomong apapun, tiba-tiba dia ngomong kalau seandainya gue lah ngucap karena atasnya nama gue, jadi ke bawahnya tuh kayak gue seakan-akan yang ngucap gitu. Harusnya ditulis itu yang udah ngejelasin kutip by siapa kek gitu, ada penjelasannya. Kalau nggak inisial kek, nih tiba-tiba dari Derry, tiba-tiba ada omongan kayak gini. Lah ini siapa yang ngomong ya? Gue nggak tahu, sumpah beneran. Orang kemarin aja gue lebaran ada pertanyaan aneh kok. Sebelah gue kan rumahnya Fuji Matorik. Pertanyaan paling aneh selama gue kenal media, kak, kakak sama Fuji tetanggaan itu gimmick gak sih? Lalu ngapa ya tetanggaan jadi gimmick? Jadi gitu tuh, gue tuh kadang nemu hal-hal yang aneh, padahal kayak pertanyaan itu aja nggak gue jawab, tiba-tiba ada sampai Fuji ketawa-tawa. Tuh gue aneh tuh kayak gitu tuh. Makanya gue berharap ayolah media, udah apa ya kan, mau lu media mana kek, seenggaknya udah kalau kita silaturahmi hubungan yang baik, mau naikin berita apapun mah pasti ayo, asalkan jangan menjatuhkan orang, jangan menaikkan berita tidak sesuai omongan, jangan dilebih-lebihkan dan jangan dikurang-kurangi. Itu yang benar jadi media gitu. Dan sama buat para netizen, kalau seandainya lu nggak bisa ngomong baik, doa yang baik, ya udah lu nggak usah ngomong, lu nggak usah doa. Udah mendingan gitu aja gue sekarang. Kalau dulu kalau lu nggak bisa berkata baik, jangan berkata jahat. Kalau sekarang kalau lu nggak bisa berkata baik, nggak usah lu ngomong, lu diem baik. Karena apa? Nanti jadi bumerang sendiri buat diri lo, iya nggak sih? Apalagi kalau dengan masalah kepolisian kayak gini, nanti malah lu yang kena gitu. Makanya lah buat semuanya doain masalah cepat selesai. Kalau masalah cepat selesai kan kita pada bisa kumpul lagi, bareng-bareng lagi, ya kan? Kasihan juga lah gue ngeliat anaknya Kak Septi juga, ngeliat ke papi, orang tuanya Riko gitu loh, ya kan? Karena lebaran gak bareng itu sedih banget sih, sumpah lebaran gak bareng itu sedih banget. Gue mungkin udah nangis dayak kali kalau sana gue gak lebaran bareng keluarga gue udah nangis dayak, itu udah kayak aduh gitu. Kadiar sendiri ada nggak sih kak pesan juga buat orang-orang yang akhirnya sampai mengkorek atau ngulitin papi gitu, berita-berita yang udah lama di-up lagi gitu, mungkin udahlah stop gitu, yang udah lalu udah gitu, sampai dikulitinnya tuh papi dengan sosok papi yang sudah pernah gagal sebelumnya, terus akhirnya kena karma lah, sampai ada netizen yang berucap seperti itu. Gimana kak? Iya itu benar banget, itu juga tuh ya. Gue bingung ya, masalahnya apa? Mereka tuh mau ngejatohinnya apa? Jadi ada salah satu account itu nge-DM salah satu account yang biasa nyebarin foto-foto berita atau apalah. Dan tiba-tiba orang berita ini menolak karena case-nya beda, dan menurut gue itu dewasa banget. Sampai orang itu, akun palsu ini tuh mau ngebayar akun ini untuk ngepost berita tentang masa lalunya papi gitu loh. Ini di luar dari case yang ini ya, kepolisian ini gitu. Dan gue sampai mikir, ngapa ya? Kok ada orang kayak gitu? Cuma mungkin gue ngerti, namanya papi kan kuat, dia juga pengusaha, dibilang public figure juga public figure.
Tapi orang-orang yang ngatain dia nih, orang-orang, gue selalu ngebaca itu, orang-orang yang ngatain dia, nge-hate dia nih ya, netizen-netizen, misalnya tentang, wah ini apa barangnya pasti gini, barangnya gini. Ketika papi giveaway, dia komen. Siapa dia komen? Kak, saya butuh buat beli pampers. Ya, kak, saya butuh buat beli ini. Sumpah ada aja, dan gue selalu sama papi itu adalah dia memaafkan. Gitu. Makanya, gue ngerasa kehilangan aja sih, ngerasa kehilangan sosok papi yang biasanya nelfon gue dadakan, canda-canda. Gue juga kehilangan sosoknya Riko yang biasa kalau seandainya di samping gue tuh dia, kadang kan dia talent gue juga kan, dia udah gelendotan biasa. Apalagi kalau gue umroh kan gue sekamar tuh, gue Arfan sama Riko. Nah dengerin Riko yang setiap hari nontonin YouTube, kalau dia mau tidur gue udah sampai budek, udah mau tidur masih berisik buat gitu. Gue kan gak akan masa-masa kayak gitu. Cuma ya bismillah lah, Allah kan gak tidur. Semoga Allah ngasih berkah buat semuanya biar masalah cepat kelar.